Bersama Santa Maria, Bunda Yesus, dan Bunda Gereja, secara khusus kami berdoa bagi wujud-wujud Bapa Suci dan para rasul doa Gereja Indonesia untuk bulan November 2021. 1. Wujud universal. Orang-orang yang menderita karena depresi. Semoga mereka yang menderita karena depresi dan kelelahan mental mendapat dukungan dan tuntunan ke hidup yang lebih baik. Kedua, wujud Gereja Indonesia. Penghayatan iman. Semoga keluarga Katolik dapat menghayati iman secara lebih baik dalam kehidupannya. Ketiga, wujud khusus. Sudilah mempersatukan kami dengan semua saudara kami yang sudah meninggal dan mendoakan kami, sebagaimana Santo Yosef merestui pelayanan Sang Putra. Kita awali perayaan Misa Ekaristi dengan lagu pembukaan yang akan dinyanyikan oleh para frater. Terima kasih. Di
Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam ini kita akan mengadakan perayaan Ekaristi untuk mengenang dan berdoa arwah orang beriman. Terutama kita berdoa untuk anggota keluarga kita, anggota keluarga-keluarga yang ingin kita doakan, anggota keluarga-keluarga Love Praying Family, anggota keluarga-keluarga yang hadir di sini, para frater juga. Sebelah kanan saya dan sebelah kiri, lilin-lilin telah dinyalakan. Dan tertulis di situ nama-nama arwah yang kita doakan pada malam hari ini. Tuhan melihat hati kita. Hati kita akan kebaikan Allah. Hati yang melihat diri kita mendoakan mereka. Marilah kita memulai perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih, peringatan arwah orang meninggal mengajak kita untuk melihat kebaikan Allah. Allah Maha Baik. Tiada yang pasti dalam dunia ini selain pada suatu saat bahwa kita akan mati. Maut mengakhiri hidup kita. Tetapi itu merupakan awal bagi kehidupan kekal. Kita bersyukur atas hidup, tapi bersyukur juga terutama atas Allah yang Maha Baik, yang menerima dan memberikan kebahagiaan saudara-saudari kita yang kita doakan pada malam hari ini. Marilah kita menyiapkan diri kita dengan memeriksa hati, pikiran, dan perbuatan kita. Dan kita mengakui bahwa kita telah berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan kebahagiaan, iman kami telah Kau teguhkan dengan kebangkitan putra-Mu dari alam maut. Teguhkanlah juga harapan kami dalam menantikan kebangkitan para hamba-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
Pembacaan dari kitab kedua Mekabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapusan dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebusan salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku demi kesetiaan-Mu. Jawablah aku demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini. Sebab di antara yang hidup, tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Aku teringat akan hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habislah semangatku. Dengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamu aku percaya. Beritahukan
tunjukkanlah kepadaku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamu aku angkat jiwaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus
menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dan para frater, selamat malam. Ada suatu cerita, seorang pemuda sedang berjalan-jalan di pantai. Kemudian cerita lama. Kemudian ia senang sekali berjalan di pantai. Tuhan, terima kasih atas udara yang segar. Terima kasih atas pemandangan yang indah. Terima kasih atas badan yang sehat. Saya merasa segar sekali. Kemudian ia berjalan dan berjalan. Berjalan, berlari, menari, dan mengatakan bahwa Tuhan terima kasih. Ia berjalan dan berjalan. Ia melihat ke belakang. Ada dua pasang tapak kaki. Dua pasang tapak kaki. Ia mengerti. Satu pasang tapak kakinya. Satu lagi itu satu pasang tapak kaki Tuhan. Ia menyadari dan bersyukur, Tuhan Engkau bersama aku. Ia berjalan dan berjalan, memuji Tuhan, berlari, dan terus menikmati keindahan. Ia berjalan dan berjalan. Setelah sampai pada suatu waktu, ia merasa bahwa kaki mulai pegal. Kaki terasa pegal. Kemudian ia mengatakan, lama-lama pemandangan biasa saja di sini. Pantai juga biasa saja. Udara biasa saja. Ia berjalan dan berjalan. Dan tidak hanya kaki yang pegal, tetapi badan mulai pegal-pegal. Dan kemudian ia melihat monoton tempatnya. Udaranya juga biasa saja. Ia berjalan dan mulai bosan. Membosankan semuanya ini. Badan capek. Dan kemudian ia bertanya, untuk apa saya melakukan ini? Tetapi ia berusaha untuk berjalan. Ia berjalan badan yang lelah sekali, dan kemudian pemandangan yang monoton, udara yang biasa-biasa saja, tidak ada kesegaran dan makna sudah tidak ada lagi. Untuk apa saya melakukan ini?
Kebosanan ia alami dan ia tidak melihat makna. Badan sudah mulai sakit sekarang, tidak hanya pegal, tapi sakit. Ia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Saya merasa bosan, tidak melihat makna dalam hidup ini. Semuanya monoton, apa artinya? Tetapi tidak ada suatu perubahan. Dan ia tetap berjalan dan berteriak kepada Tuhan, 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 tolong saya, tolong saya. Kemudian ia tidak mendengarkan suara Tuhan. Ia melihat ke belakang, sekarang hanya satu tapak kaki, satu pasang tapak kaki. Dan itu ia mengerti, Tuhan, ketika badan saya lemah, dan ketika saya berjalan dan tidak menghadapi dan tidak mengalami makna, Engkau meninggalkan saya. Tuhan tolonglah saya. Engkau meninggalkan saya berjalan sendiri. Tuhan, kemanakah Engkau? Saya berjalan sendiri dalam keadaan ini. Dan Tuhan menjawab dalam mimpinya, anakku, telapak kaki, satu pasang telapak kaki, bekas telapak kaki di belakangmu itu bukan punyamu. Itu adalah telapak kaki, satu pasang telapak kaki milikku. Engkau kugendong. Saudara-saudariku yang terkasih, para frater, apa yang dialami oleh pemuda tadi, ia mengalami dalam kehampaan makna, dalam badan yang sakit, dalam situasi mungkin dalam bahasa kita kejatuhan atau krisis. Nampaknya Allah meninggalkan kita, tetapi yang terjadi adalah ia digendong. Allah Maha Baik dalam segala situasi kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah Maha Baik merupakan dasar dalam perayaan Ekaristi ini. Allah Maha Baik merupakan landasan dan tujuan dalam perayaan Ekaristi ini. Kita berdoa untuk arwah saudara-saudari kita yang telah berpulang. Kita membawakan nama-nama. Kanan kiri saya ditulis nama-nama dalam lilin yang ditulis di gelas. Allah mengetahui isi hati kita, kita berdoa kepadanya dengan dasar bahwa Allah Maha Baik. Dalam kitab suci, dalam Injil Yohanes dikatakan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kehendak Allah, kehendak Yesus, supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya beroleh hidup yang kekal. Kita yakin bahwa saudara-saudari kita yang kita doakan pada malam hari ini percaya akan Allah. Dan kita membawa mereka kepada Allah. Kadang juga muncul pertanyaan, mengapa kita berdoa bagi mereka? Sesuatu yang perlu kita yakini bahwa Allah Maha Baik. Kita yakini bahwa mereka telah bersatu dengan kemuliaan Allah di surga. Tetapi kita tidak tahu juga kalau mereka masih diampi penyucian. Saya diajari oleh bapak saya dan terus-menerus itu iman Katolik ketika pergi ke kubur. Dan bapak saya selalu mengatakan, ibumu sudah di surga, tetapi kita ke kubur, siapa tahu ia masih ada di api penyucian.
siapa tahu masih ada di api penyucian. Apa itu api penyucian? Api penyucian bukan nyuci, membersihkan, tapi suci, menyucikan, cuci, menyucikan, membuatnya suci. Seringkali dalam bahasa atau dalam kisah yang mungkin mudah untuk dikatakan bahwa apa itu api penyucian? Api penyucian itu adalah tempat di mana manusia bertemu dengan Allah, bertemu dengan Yesus yang sebenarnya. Paulus mengatakan bahwa di dunia ini kita samar-samar melihat Allah. Atau dalam bahasa lain kita itu mencicipi Allah. Mencicipi cita rasa Allah. Tetapi ketika kita meninggal, kita bertemu Allah wajah demi wajah. Artinya bahwa manusia melihat Allah yang betul-betul sempurna dan lengkap. Dan di situ manusia melihat Allah dengan segala kebaikannya, dengan segala kemuliaannya, dengan segala keagungannya. Manusia melihat Allah secara lengkap. Dan apa yang terjadi? Ternyata Allah mencintai saya. Apa yang dilakukan manusia ketika bertemu dengan Allah? Penyesalan yang luar biasa. Karena kebaikan Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah ternyata tidak dipikirkan oleh manusia secara lengkap. Tidak mungkin manusia membahasakannya. Tidak mungkin manusia mengatakannya dengan bahasa-bahasa manusia, kebaikan Allah. Tetapi sungguh dialami ketika kita manusia bertemu dengan Yesus. Yang ada adalah perasaan menyesal. Kenapa saya berbuat seperti ini dulu? Perasaan menyesal kita alami. Tetapi dalam bahasa-bahasa mistik, perasaan menyesal itu adalah perasaan menyesal yang paling dalam. Seringkali diungkapkan 1000 kali perasaan menyesal yang dialami oleh manusia di dunia. 1000 kali. Perasaan menyesal yang dalam. Yang membuat manusia menderita. Menyesal karena perbuatannya dan melihat kemuliaan Allah. Membuat manusia menderita di situ. Karena melihat kemuliaan Allah dan penyesalannya yang sangat dalam. Itulah api penyucian. Dan kita berdoa untuk mereka. Seandainya mereka di api penyucian. Bahwa Allah mengangkat mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih. Peringatan arwah orang beriman juga mengajak kita untuk melihat hidup kita. Frater dan Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari di tempat masing-masing, saya mengajak untuk melihat telapak kalian, telapak tangan kalian, telapak tangan kalian. Huruf apa itu? Huruf apa di situ? Huruf apa? Baik. Mungkin saya bisa menebak Bapak Ibu di rumah itu mengatakan apa? Bercanda. Yang di sini mengatakan M, ya. Coba sebelah kiri. Sebelah kiri. M, ya. Sebelah kanan? Bersama, sama juga. M. Mirip dengan huruf M. Sebelah kanan M, sebelah kiri M. Dalam sebuah tradisi kuno, ada sebuah tradisi yang menafsirkan, tentu sebagai penafsiran-penafsiran yang positif. M sebelah kiri itu artinya memento. Memento. M sebelah kanan itu Moris. Moris.
M sebelah kiri memento, bahasa Latin, momentum. Momentum atau waktu. Atau dalam bahasa percakapan itu disebut sebagai ingatlah. Memento, momentum, ingatlah. Tapi sebelah kanan itu M adalah moris. Moris, kematian. Kematian. Dengan kata lain ketika kita melihat tangan kita, melihat ingatlah akan kematian. Memento moris. Kadang terasa, ingat mati, membuat kita takut. Tetapi bahwa memento moris, ingatlah akan kematian, kemudian diungkapkan oleh Paulus dan iman kita. Moris mini lucrum, kematian adalah rahmat. Atau dalam iman kita yang seringkali kita ungkapkan, moris ianua vitae, kematian itu pintu kehidupan. Kematian itu awal kehidupan, hidup yang kekal. Hidup di dunia adalah sementara, Santo Bernardus, dan ada kehidupan kekal. Maka ketika kita melihat tangan di sini, kita mengingatkan bahwa ada hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Satu lagi di sini, tangan ini, tentang tangan. Kalau bayi lahir kayak gitu, bagaimana tangannya? Menggenggam, kepal. Ada enggak bayi lahir itu tangannya begini? Atau seperti ini, selfie. Atau metal. Mungkin dulu sering waktu dalam kandungan itu sering mendengarkan musik metal. Bayi lahir kemudian langsung seperti ini. Tidak ada. Bayi lahir itu menggenggam seperti ini. Menggenggam seperti ini. Kemudian teman-teman yang di pastoral care di rumah sakit itu mengatakan seperti ini. Romo, frater dulu waktu frater, kita perhatikan, kita dampingi orang-orang yang dalam sakratul maut, tangannya. Dan ketika kita mengulurkan tangan, pasti apa yang dilakukannya orang yang sakratul maut. Menggenggam. Jadi kita ulurkan tangan, pasti menggenggam. Ketika lahir, menggenggam. Ketika akan kembali, menggenggam. Ungkapan bahwa manusia selama hidup dari lahir sampai meninggal perlu pegangan. Perlu pegangan. Dan itu Kristus menyediakan diri menjadi pegangan. Arah hidup untuk hidup yang kekal. Kita pegang itu. Arah hidup. Bapa mengutus Kristus dan Kristus membuatnya, dan keinginan Allah Tritunggal adalah menjadi pegangan kita supaya dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu di rumah dan para frater yang pada kesempatan ini sekali lagi kita akan membawa saudara-saudara kita yang kita doakan. Kita ingat akan kehidupan kita. Kita ingat akan Allah yang hidup. Kita ingat juga atas rahmat hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur atas semua rahmat Tuhan. Marilah kita pada kesempatan ini menanggapi sabda Tuhan dan permenungan dengan ungkapan iman, aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa ini. Kita lanjutkan dengan doa. Family yang meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka. Ya Bapa, panggillah mereka dengan nama masing-masing, dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan. Ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka dan anugerahilah mereka kebahagiaan kekal bersamamu di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka, ya Bapa Maha Baik, tuntunlah mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri, ya Bapa, tinggallah bersama kami selalu, agar di perjalanan hidup kami ini, kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu, untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Bapa, kami persembahkan kepadamu semua saudara-saudari kami yang sedang sakit, dan tubuh jasmani mereka menderita berbagai sakit penyakit yang mendera kami. Kami mohon belas kasihan dan kerahiman. Berilah kekuatan, penghiburan, sukacita, dan pemulihan untuk saudara-saudari kami yang sakit. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Kami bersyukur atas
kebenaran, dan hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami, semoga hamba-hamba-Mu yang telah meninggal dunia diterima dalam kemuliaan bersama Putra-Mu, yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas, benar dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus Sabda-Mu. Melalui Dia, Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangannya ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, di
diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu. Lalu memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Adrianus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kristus. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, inilah Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke
dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesus, Raja cinta, ditembus tombak bengis, yang rela menanggung sengsara demi selamat dunia. Aduhai cinta yang abadi, betapa kau dihina. Ampunilah kami, ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun berada, pada saat ini kita menyadari kehadiran Tuhan. Tuhan yang Maha Baik hadir, terutama dalam sakramen Maha Kudus. Tuhan hadir. Ia yang kudus, yang kuasa, pencipta alam semesta, pemilik segalanya, dan pemilik hidup kita. Ia yang berkuasa atas hidup kita. Ia yang mencintai hidup kita. Hadir dalam hidup kita. Pada perayaan Ekaristi yang khidmat ini, di depan sakramen Maha Kudus, kita mengingat cinta kasih Tuhan untuk saudara-saudari kita yang kita doakan, yang telah berpulang kembali ke rumah Bapa. Sejenak,
marilah kita mengingat nama-nama mereka yang kita doakan. Kita persembahkan, kita bawa kepada hati kudus Yesus dalam sakramen Maha Kudus di altar. Dalam hati kita mempersembahkan mereka. Tuhan Yesus menyucikan mereka dengan darah-Nya, dengan kasih-Nya. Menerima mereka dengan kemurahan dan kerahiman-Nya. Di hadapan sakramen Maha Kudus, kita berbicara kepada Tuhan Yesus dari hati kita. Tuhan mengurapi mereka yang kita doakan. Merangkul mereka yang kita doakan. Memegang mereka dengan penuh kasih, mereka yang kita doakan. Kedamaian disediakan oleh Bapa bersama dengan Kristus, Allah Tritunggal Roh Kudus. Kita nyanyikan, Tuhan dengarlah doaku, hadirlah di sini. Tuhan dengarlah doaku, dengarkanlah aku. Tuhan dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Tuhan dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Peringatan arwah orang beriman membawa kami untuk bersyukur atas rahmat hidup, atas kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Suka duka dalam hidup kami alami. Tetapi kami tetap bersyukur atas nafas yang Kau berikan kepada kami. Atas udara yang Kau berikan kepada kami. Atas semangat yang Kau berikan kepada kami. Atas daya kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Atas kelimpahan rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami.
Bantulah kami terus-menerus untuk dekat dan mengikuti kehendak-Mu. Tuhan, dengarlah doaku ini. Hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini. Dengarkanlah aku. Tuhan, dengarlah doaku ini. Hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini. Dengarkanlah aku. Kita mohon Tuhan terus-menerus memulihkan dunia kita dari kesulitan dan dari pandemi. Terus-menerus Tuhan memulihkan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas bantuan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam masa-masa sulit. Terus-menerus kita ingin memegang Tuhan, menjadi pegangan hidup kita. Kita mohon agar kasih karunia Allah melimpahi kita. Tuhan, dengarlah doaku ini. Hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini. Dengarkanlah aku. Tuhan, dengarlah doaku ini. Hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini. Dengarlah aku. Marilah kita di hadapan sakramen Maha Kudus menyembah dan memuji keagungan sakramen ini dengan lagu Tantum Ergo. Sakramen seagung ini ku sembah dan ku puji. Cara lama telah ganti, telah diperbarui. Iman yang menolong budi, indra tak mencukupi. Yang berputra serta putra, dipujilah bersama.
Salam sembah dan kuasa, serta hormat padanya, yang timbul dari duanya, pujaannya setara. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dan para frater, saat ini Tuhan dalam sakramennya yang hadir akan memberkati kita masing-masing, memberkati diri kita, mengurapi diri kita dengan urapan kasih, Roh Kudus kekuatan. Ia mencurahkan rohnya dalam diri kita masing-masing. Berkat sakramen Maha Kudus memberikan daya kepada kita masing-masing. Memberkati diri kita. Memberkati hati, pikiran, tubuh kita. Disucikan. Memberkati pekerjaan kita. Memberkati pelayanan kita. Memberkati usaha kita, suka duka kita dalam hidup kita. Marilah kita bawa semuanya untuk diberkati dan diurapi oleh Kristus dalam berkat sakramen ini. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi untuk berdoa untuk arwah orang beriman dan saudara-saudara kita yang kita doakan dan adorasi telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Jikalau gandum tak jatuh di tanah, tetap sebiji, tiada buahnya.
Walau mati akan banyak buahnya. Barang siapa sayangkan nyawanya, pastilah akan binasa nyawanya. Sesungguhnya telah difirmankan, Tuhan yang merelakan nyawa akan bahagia. Terima kasih kami ucapkan kepada Pastor Anton yang telah mempersembahkan Ekaristi peringatan para arwah orang beriman.